Terdeteksi host memenuhi syarat. Sistem sedang mengikat. Selamat, host. Sistem Satpam legendaris berhasil diaktifkan. Sistem Satpam legendaris? Sistem ini akan membuat host jadi Satpam terkuat. Setelah aktif, host bisa dengar isi hati bos wanita. Selama host membantu pemilik rumah wanita menyelesaikan misi. Jadi, aku bisa dengar pikiran para bos cantik kayak itu? Dan juga ada hadiahnya? Benar, setelah menyelesaikan misi, kamu akan dapat kesempatan undian. Kemampuan legendaris, mobil mewah, rumah mewah. Mohon host, berusaha membantu pemilik rumah wanita. Menolong orang adalah tugas mulia Satpam sepertiku. Ini sudah jadi kewajibanku. Sistem bro, kalau gitu sekarang bisa nggak? Kirim satu misi buat aku. Mohon host menunggu dengan sabar sampai misi dirilis. Cih. Main-main sama aku, sistem jelek. Siapa yang kamu maki, Lin Fen? Berani juga emosimu. Wang Er, ngapain kamu di sini? Bukankah malam ini giliranmu patroli? Persetan kau, Lin Fen. Paham ya sekarang? Akulah kepala Satpam. Bangun sana. Wah, hahaha, aduh, kursi kepala Satpam ini. Enak banget bro. Haha, zaman memang sudah berubah ya. Sini, Lin Fen. Panggil kepala Wang, biar ku dengar. Kepala Wang. Hei, hahaha. Nah gitu dong. Hei, patroli lewat tengah malam nanti. Kuserahkan semuanya ke kamu ya. Aduh, gue capek seharian. Mau pulang tidur dulu. Dengar enggak? Dengar. Lin Fen. Memang sih, kamu gagal makan enak dari keluarga Yo. Malah ditendang. Tapi jangan patah semangat. Di sini, yang lain gak ada, cuma banyak janda kaya. Siapa tahu suatu hari kamu hoki lagi, dilirik. Sama nyonya kaya yang matanya kurang awas. Hahaha dah. Cih. Mau nggak, malam ini patroliku bantu gantikan? Nggak usah. Kamu juga udah capek seharian. Pulang istirahat saja. Ting! Misi darurat terpicu. Selamatkan penghuni mabuk yang diganggu. Hadiah misi. Fisik legendaris, aroma tubuh pemikat wanita alami. Berlaku 24 jam. Bro sistem, akhirnya kau datang juga. Wah, cewek cantik, lagi kesepian ya? Abang temenin main, yuk. Nggak usah. Aku mau pulang. Ah, sekarang bilang nggak, nanti juga mau. Sini. Abang bikin kamu nikmat. Pergi. Rasakan tendanganku. Pergi sana. Selamat, host berhasil menyelesaikan misi. Hadiah diterima. Tubuh legendaris, aroma pemikat wanita. Bau apa ini? Wangi sekali. Ca cantik, kamu tidak apa-apa. Antar aku pulang. Lepas sepatunya. Kaki kiri. Kaki kanan. Pelan-pelan. Pelan. Ah! Dasar satpam kecil, kok kamu wangi begini sih? Badannya juga bagus. Kamu bilang, kamu sengaja pakai parfum buat godain aku ya?
Aku benar-benar tidak sengaja, tenanglah dulu. Kak Hao, ini tempat tinggal Nona Su itu? Benar. Nona Su terkenal sebagai CEO Gunung Es. Menolak semua orang. Aku juga baru tahu dia tinggal di sini. Waktu ikut ayahku berkunjung saat tahun baru. Kalau kamu bisa dekat dengannya, kesulitan keluarga Yo kalian pasti bisa teratasi. Maaf ya. Tadi aku benar-benar tidak sengaja. Bajumu sudah kucuci. Ini pakaian pria, kamu pakai saja. Oh, aku tidak punya pacar. Ini kiriman sampel. Dari brand bulan lalu. Lihat, kotaknya saja belum dibuka. Ya? Menyebalkan. Kenapa aku jelaskan semuanya ke dia sih? Aku mandi dulu ya. Santai aja. Kak Hao, apa Nyonya Su beneran mau ketemu aku? Katanya dia jarang mau terima langsung rekan bisnis. Tenang aja. Meski posisi Nyonya Su tinggi, tapi dia orangnya hati-hati. Kamu bawa laporan keuangan Yo Group dan proposal jaminan. Itu nunjukin ketulusan. Nyonya Su pasti bakal dengerin sampai selesai. Kalau gitu aku ketuk pintunya. Lin Fen? Ini? Lin Fen, ngapain kamu di sini? Oh, aku kesini bantu pemilik rumah. Oh, aku ngerti. Kamu mau balas dendam sama kami. Sengaja nyelinap ke rumah Nyonya Su buat nyuri barang. Biar kerja sama kami gagal, gitu. Mata anjing lo yang mana yang lihat gue nyuri? Nggak nyuri? Terus setelan jas mewah lo ini dari mana? Cuma satpam rendahan, lo sanggup beli? Gaji lo setahun juga nggak akan cukup buat beli ini. Dikasih orang. Lin Fen, jangan ngeles. Dulu aku mutusin kamu bukan karena kamu miskin. Tapi karena kamu nggak punya ambisi. Tapi lihat diri kamu sekarang. Jangan bilang kamu mau ngaku kalau Nyonya Su. Siapa yang kasih? Kau percaya itu? Hei. Lin Fen, kamu mau apa? Kalau omonganku nggak ada yang lo percaya, mending gak usah ngomong. Kamu sendiri percaya sama omonganmu itu? Lin Fen, kamu harus hancurin hidupku dulu. Baru puas, ya? Nanti pas Nyonya Su pulang, lihat aku denganmu, apa katanya? Lin Fen, aku mohon. Bisa nggak sih kamu bersikap dewasa? Sekarang juga nyerahin diri, masih bisa diringanin hukumannya. Kalau tidak, aku akan panggil polisi sekarang dan bilang pergi. Lin, sudahlah, tak usah banyak bicara dengannya. Aku langsung telepon polisi sekarang, bawa dia pergi. Tunggu dulu. Nyonya Su. Dia tamu yang kuundang. Aku ingin lihat. Siapa yang berani membawanya pergi? Nyonya Su, maksudmu, dia cuma satpam. Jadi tamumu? Benar, aku ingin dia tinggal. Kalian keberatan? Hahaha, mana mungkin. Bisa jadi tamu Presdir Su. Pastilah orang hebat luar biasa. Hahaha. Lin Fen, dia tamu kehormatan Nyonya Su. Mana mungkin? Nyonya Su. Barang-barang ini dari perusahaan kami. Khusus disiapkan untuk proyek Kota Timur. Bisakah Anda? Xiao Fen, bagaimana menurutmu? Menurutku sih. Orang yang tak bisa membedakan benar salah, mungkin kalau kerja sama, bakal bikin tidak tenang. Tentu saja, ini cuma saran pribadiku. Lin Fen, kau minggir. Duduklah. Itu. Kalau pekerjaan satpammu membuatmu tidak nyaman, kau bisa datang ke perusahaanku, ku beri pekerjaan. Atau imbalan apa yang kau mau. Katakan saja. Selama aku bisa, pasti ku penuhi. Ingin hidup enak tanpa kerja. Gaji satpam memang pas-pasan, tapi kalau gue berhenti, sistem keren ini bakal mubazir dong. Serius? Apa aja boleh? Iya,
Kalau gitu gue mau. Lin Fan. Kemarin kamu masuk rumah penghuni tanpa izin, ya? Iya, emang kenapa? Itu melanggar peraturan perusahaan. Kamu tahu nggak? Sekarang, langsung keliling kompleks lari 20 putaran. Panas begini? Ogah ah. Gue suruh lari ya lari. Siapapun datang tetap nggak nolong. Wah, besar sekali kuasanya ya. Kalau yang datang saya, gimana? Maaf. Dua nona cantik ini cari siapa ya? Beliau ini Direktur Utama Su Group. Hari ini, memberi penghargaan karyawan teladan. Bi, berani menolong? Karyawan teladan yang ada, Lin Fan. Kemarin berani menolong, maka diberikan penghargaan karyawan teladan. Kulkas 1, AC 1, piagam dan komputer untuk Lin Fan. Bawa masuk semuanya. Selain itu, jabatan naik 3 tingkat langsung jadi kepala satpam. Gaji naik 2 kali lipat. Bro Fan, lu sukses besar nih. Kepala Satpam? Wang R. Siap. Semalam kamu ninggalin pos tanpa izin. Menurutmu, harus diapain? Hukum kamu. Aku. Istirahat di tempat. Siap gerak. Sekarang, keliling kompleks lari 20 putaran. Mulai sekarang. Siap. Gue awasin dia. Ku bilang kerja di tempatku saja. Justru ini yang ku mau. Komputer kelas atas? Itu impian setiap pria. Yuyu, kita udah berteman bertahun-tahun. Baru kali ini aku lihat kamu seperhatian ini sama cowok. Jangan-jangan semalam kalian terjadi sesuatu, ya? Momo, apa sih yang kamu omongin? Nggak ada apa-apa. Ayo, jalan, jalan. Aku cuma bercanda. Kalian? Jangan-jangan beneran terjadi sesuatu? Mantap. Haha. Wah, Fan, ada bakat juga ya. Gokil lu, Fan. Biasa aja kali. Duduk, duduk, duduk. Fan, jago nyimpan rahasia juga ya. Iya, Fan. Ajarin kita dong. Ah, dengerin gue ya. Soal ginian tuh nggak bisa diajarin. Murni bakat. Ngerti, kan? Ah. Lihat nih, mulai lagi. Hehe. Gue buru-buru nih. Duh. Hati-hati di jalan, Fan. Duh. Halo? Lin Fan, cepetan. Suyu mabuk. Dia nangis minta ketemu kamu. Gue. Duh. Pak, ini area VIP. Ada reservasi? Nggak ada. Teman saya yang minta saya kesini. Bro, di sana itu isinya orang-orang elit. Lain kali kalau mau ke bar, ganti dulu baju lo. Jangan pakai seragam satpam lo itu. Lin Fan, kok lama banget sih kamu datangnya? Su, Direktur Su. Dia? Orang saya. Sekarang boleh masuk? Oh maaf, silakan masuk. Ayo. Aduh, sini minum dong. Ah, Waduh, nempel lagi deh. Kamu nggak ngerti. Lin Fan wangi, hehe. Ayo minum. Lin Fan, kalau kamu suka sama aku, habisin gelas ini sekaligus, ya? Hah? Dia minum. Haha, dia minum. Aduh,
Dia tiap mabuk memang selalu gini. Enggak. Sebenarnya Yuyu jarang banget minum. Cuma belakangan ini, mantan tunangannya dulu. Ah sudahlah, ngomong sama kamu juga percuma. Minum, minum, minum. Pantesan bisa bikin Yuyu kepincut. Lumayan juga ya badannya. Kamu liatin apa sih? Jangan-jangan kamu pikir aku ganteng banget ya? Kak kamu ngaco kamu. Minum 1 gelas sebagai hukuman. Minum doang emang nggak seru. Kita main game yuk. Kalau aku kalah, aku minum 2 gelas. Oke, sepertinya kamu mau lihat. Kemampuan Ratu Dunia malam ini, hah? Besar atau kecil? Besar. Kamu kalah. Kok bisa begini sih? Kalah ya terima. Minum. Ayo lagi. Aku nggak percaya sial terus. Besar atau kecil? Besar. Buka. Aduh. Kamu curang ya? Aku. Tapi badanmu lumayan bagus juga sih. Kakak suka yang kayak kamu gini. Kamu keberatan? Enggak. Lin Fen, mati kamu. Berani-beraninya godain sahabatku, habis kamu. Enggak. Aku keberatan. Ah? Aku baru tahu kalau kamu ternyata sepaham ini soal wanita, ya? Haha. Aduh. Minum, aduh. Minum apaan sih? Nona Su, tolong jaga dia baik-baik. Aku pamit dulu. Ya, sana. Iya. Kamu masih kangen sama pacar kecilmu itu ya? Haha. Oh iya, tadi dia kalah berapa kali? Dia kayak bisa baca pikiranku. Gak pernah kalah sekalipun. Tidur sana. Gak pernah kalah sekalipun. Kalau gitu, besok kita bisa ajak dia sekalian. Lin Fen, ada perlu? Sini sebentar. Kayaknya nggak usah deh. Tiba-tiba baik gini, pasti ada udang di balik batu. Ogah ah. Ayolah, aku ada yang mau dibicarain sama kamu. Nah, Udah dibilang sini ya sini. Kak, kamu mau ngapain? Kamu tunggu aku di sini sebentar. Aku mau mandi dulu. Jangan-jangan kesucianku yang udah 30 tahun bakal hilang di sini. Nggak bisa. Aku juga nggak tahu niat perempuan itu sebenarnya apa. Aku harus cepat pergi. Kenapa? Nggak suka ya? Kak, kamu sebenarnya mau ngapain? Sabar dong.
Kamu bantuin aku satu hal. Apapun yang kamu minta, pasti aku turutin. Oh, ternyata kamu mau minta aku ikut acara jamuannya. Besok Bibi Mei bakal datang. Di Tianzi, dia mau pilih partner. Sampai sekarang gak ada yang bisa nebak maunya dia. Ini, Bukannya kamu jago nebak-nebak? Kalau tebakanmu benar, apa yang kamu mau aku lakukan? Aku turuti semuanya. beneran? Apapun boleh. Kamu kan jago nebak. Kalau gitu coba tebak. Apa yang ada di pikiranku sekarang yang ingin kamu lakukan untukku? Gak nyangka, kompleks kita ternyata punya ballroom sebagus ini. Kamu belum tahu ya? Mei itu pengusaha terkenal di negeri ini. Dia tinggal di sini sepanjang tahun, jadi buat dia, acara segini tuh biasa aja. Oh iya, nanti kamu harus hati-hati. Loh, orang sebesar itu. Kok tinggal di kompleks kita? Entahlah. Bukannya kamu paling paham soal wanita? Dia datang. Selamat malam, Mei. Mei, malam ini kamu cantik sekali. Apa saya benar-benar sudah setua itu? Mei, sudah lama tidak bertemu. Orang tua saya titip salam untuk Anda. Su kecil, sudah besar sekarang ya. Ini siapa? Halo Mei, saya Lin Fen. Teman Su kecil. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Kan yang saya bilang benar, kamu kelihatannya masih di bawah umur. Nanti jangan minum alkohol ya. Kakak akan awasi kamu. Su kecil, temanmu ini menarik. Saya suka. Nggak kelihatan, kamu ternyata jago banget manis-manisin cewek ya. Bukannya kamu yang suruh aku manis-manis? Terima kasih. Tulis di kertas putih. Syarat kerjasama denganku, yang paling cocok dengan keinginanku, akan dapat kesempatan kerjasama denganku. Saat yang menentukan sudah tiba. Tenang saja. Nona Su, kamu malah cari satpam buat bantu lelang? Benar-benar gila. Kalian ngapain di sini? Syarat yang Nona Su nggak bisa kasih, orang lain bisa. Kami cuma cari partner kerjasama yang lebih bisa diandalkan. Dari kamu, Dia yang nyuruh kalian datang? siapapun yang nyuruh kami datang. Kami sudah tahu apa yang paling diinginkan Bibi Mei. Kalian kali ini nggak akan punya kesempatan lagi. Lin Fen, kamu cuma laki-laki, yang hidup numpang doang. Begitu Suyu jatuh, kamu bakal balik lagi jadi satpam kan? Minta tolong sekarang, masih sempat. Kamu yakin banget? Barang kamu itu yang Bibi Mei mau? Mereka jujur. Orang di belakang mereka. Mungkin beneran nggak bisa kita lawan. Ternyata Nona Su yang paling punya pandangan jauh. Aku saranin kalian mundur sekarang, atau nanti kalah. Malu banget. Bagus. Kami, Tunggu dulu. Sabar sebentar. Lin Fen, jangan melawan lagi. Kalian nggak punya kesempatan. sekarang suratnya aja udah diserahin, ngapain masih sombong? Buat apa? Kalian juga belum nyerahin, kan? Yang tidak menyerahkan, dianggap mundur. Tunggu, Mei Yi. Kami punya sesuatu yang mau diperlihatkan ke Anda. Ini, Gimana, Mei Yi? Surat-surat yang lain nggak perlu dilihat lagi, kan? baik, saya akan kerjasama dengan kalian. Tunggu, Mei Yi. Umumin hasilnya sekarang, apa nggak terlalu gegabah? Nggak perlu. Nggak ada syarat yang bikin saya lebih puas dari ini. Mei Yi, Anda yakin? Nggak mau pertimbangkan lagi? Ini syarat yang nggak bisa saya tolak. Maaf.
Wah, dia berani sentuh Mei. Iya, bertahun-tahun nggak ada yang berani sentuh Mei. Nah. Dia kan terkenal sebagai janda hitam. Mei, sebelum Anda buat keputusan, mending lihat dulu penawaran dari saya. Lepaskan. Mei, Lin Fen nggak bermaksud kasar. Mohon percaya kami, Yuyu. Saya izinkan kamu datang ke acara ini. Cuma karena menghormati ayahmu. Kalau kalian masih berani bikin kekacauan, jangan salahkan saya kalau saya usir kalian. Mei, gimana kalau biarkan mereka lihat? Apa yang kami tawarkan, biar si kampungan ini menyerah. Karena kalian semua mau tahu saya buat kalian menyerah. Kalau gitu, saya terus terang aja. Ini Tianshan Snow Lotus berumur 100 tahun. Aku mencarinya 3 tahun. Akhirnya ketemu. Memangnya kamu masih punya tawaran yang lebih menarik dari ini? Kalau tidak disambut, kami tidak akan ganggu. Aku cuma berharap Bibi Mei mau melihat surat kecil ini, supaya nanti tidak menyesal. Ayo kita pergi. Tidak perlu tahan. Dia akan meminta padaku. Minta-minta? Sama Satpam. Tunggu. Hah? Lin Fen. Bibi Mei bukannya meremehkan kami? Kalau memang merendahkan kami, buat apa kita tinggal di sini cari malu? Xiao Fen, Bibi salah. Kalau kamu benar-benar bisa melakukannya, kamu mau minta apapun, Bibi turuti. Tahu salah? Kalau gitu, coba bilang. Gimana caranya biar kelihatan tulus? Aku ngerti. Anak buah, usir 2 orang ini keluar. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke acaraku lagi. Bibi Mei, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bibi Mei, jangan percaya omongan busuk bocah ini. Dia cuma satpam bau. Keluar. Pergi. Xiao Fen, sekarang sudah cukup? Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Yuyu. Bibi Mei sudah hilaf. Maafkan Bibi. Bibi salah. Sudah cukup? Ya, antar kami ke sana. Baik, ikuti saya. Tadi kamu tulis apa untuk Bibi Mei? Cuma 1 kalimat. Kalimat apa? Kalimatnya adalah, hanya aku yang bisa menyelamatkan putrimu. Ini Xiao Mei. Kenapa dia? Setelah kehujanan hari itu, dia terus pingsan dan tidak sadarkan diri. Soal ini, aku tidak pernah bilang ke siapapun, tapi Xiao Fen tahu. Dan dia bahkan menggambarkan gejalanya dengan sangat tepat. Kamu pasti bisa menyelamatkan Xiao Mei, kan? Itu. Aku mengerti. Hei kalian. Kontrak sudah dikirim ke perusahaan, prosesnya sudah berjalan. Aku cuma mohon, biarkan Xiao Fen menyelamatkan Xiao Mei. Bibi Mei, aku bukan orang yang memanfaatkan budi untuk menuntut balas. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Xiao Mei. Lin Fen, kamu harus selamatkan Xiao Mei. Selamat, host. Berhasil membantu Suyu mendapatkan kontrak. Hadiah, keahlian medis Huatuo. Wah, sistem ini datangnya pas banget. Sekarang, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa kusembuhkan. Lin Fen. Ah, baik. Aku akan obati dia sekarang. Tinggal langkah terakhir. Kusalurkan energi murni. Dia akan siuman. Bibi Mei, kalau nanti aku bertindak keterlaluan, kamu tidak keberatan? Ah, asalkan kamu bisa selamatkan Xiao Mei. Lakukan apa saja. Lin Fen, kamu ngapain? Yuyu, jangan ganggu Lin Fen dulu. Bagaimana kalau ini langkah terakhir dan sekarang kita hentikan?
Kalau semua usahanya sia-sia gimana? Lin Fen, kalau Xiao Mei nggak bangun, aku nggak akan lepasin kamu. Dia bergerak. Ah, dasar mesum. Kamu malah keenakan ciumannya. Aduh, aku ini nyelamatin orang. Ini nyelamatin orang. Xiao Mei, kamu akhirnya sadar. Kamu bikin mama takut setengah mati. Nak, Kak Yuyu, dia siapa? Ini kenapa sebenarnya? Dia satpam di komplek kita. Kalau kakak Yuyu nggak minta tolong Lin Fen datang, mama nggak akan bisa ketemu kamu lagi. Dia nyelamatin aku? Cuma seorang satpam? Xiao Fen, kamu belum berkeluarga kan? Bagaimana kalau kamu ngobrol-ngobrol dulu sama Xiao Mei? Kami berdua ibu dan anak selalu hidup berdua saja. Rumah ini juga butuh seorang laki-laki untuk bersandar. Hah? MA, apa yang mama bicarakan? Dia cuma satpam Bao. Badannya dekil gitu, lihat saja aku udah muak. Mama malah nyuruh aku nikah sama dia. Bisa-bisanya ngomong gitu. Xiao Mei, profesi itu nggak ada tinggi rendahnya. Dia selamatkan nyawamu. Kalau kamu nggak suka, dari awal kita nggak usah datang ke sini. Yuyu, jangan marah, Bibi Mei. Karena proyeknya sudah beres, kami nggak mau ganggu lebih lama lagi. Lin Fen, ayo kita pergi. Kamu ini ya, Mama benar-benar terlalu memanjakanmu. Dia cuma satpam Bao. Dia melecehkanku, dia ambil kesempatan. Dilecehkan juga tidak sebanding dengan nyawamu. Sepertinya, aku harus minta maaf langsung ke rumahnya. Cium Xiao Mei, ciumnya puas banget ya? Ah, enggak. Coba jawab. Bibir Xiao Mei lebih lembut atau pinggangnya? Kalau dibandingin si bibirnya lebih lembut. Bibirnya lembut ya? Lembut ya? Enak ya ciumnya? Rasain nih. Aduh, siang bolong gini kalian ngapain? Aduh, jangan dilihat. Kami beneran enggak ngapa-ngapain. Iya, enggak ngapa-ngapain. Maksudku, iya benar. Haha. Aku jelas tahu kalian enggak ngapa-ngapain. Yuyu kita ini kan belum punya pengalaman sama sekali. Kalau beneran terjadi, mana mungkin mukanya masih gini? Beneran deh. Salah, aku salah. Lihat-lihat apa? Cepetan potongin buah buat kami. Cepet. Hah? Iya. Mati kamu ya? Kamu kenapa sih? Jadi yang kamu bilang itu beneran? Lin Fen ternyata beneran selamatin Kak Xiao Mei? Iya. Entah dari mana dia punya banyak kemampuan seperti itu. Wah, kayaknya kamu mau lihat langsung ya. Kemampuan si putri dunia malam ini. Besar atau kecil? Besar. Kamu kalah. Kenapa bisa begini? Aku angkat telepon dulu ya. Udah nggak sabar? Tenang, sebentar lagi juga beres. Badannya bagus banget. Nggak heran Yuyu sampai tergila-gila. Kenapa berhenti? Atau jangan-jangan omongan Kak Xia Ovan di bar waktu itu cuma omong kosong? Maksudmu apa? Dengar ya. Aku suka sama kamu. Aku tertarik banget sama kamu. Tinggalin Yuyu. Ikut aku. Mau nggak? Yuyu udah selesai telepon. Makan buah yuk. Oke. Bengong aja. Sini, makan bareng. Kalau sampai Suyu tahu sahabatnya nyium aku. Ini tempat bahaya. Itu, aku ada shift malam nanti. Aku duluan ya. Dia kenapa sih? Udah, biarin aja. Mungkin minder karena harus hadapi dua cewek cantik sekaligus. Makan buah. Ada apa, Kak Fen? Lari buru-buru gitu.
Aduh, untung gue kabur cepat. Kalau enggak, tamat riwayat gue. Apa? Masa si Nona Su belum juga 30 tapi udah segitunya nafsunya? Udah. Anak kecil nggak usah kepo. Kak Fen, ini juga ada yang nyariin kamu. Tante Mei, kok bisa kesini? Xiao Fan, soal kejadian hari ini, aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Aku mau undang kamu makan malam di rumah. Aku masak sendiri sebagai permintaan maaf. Mau ya? Ini, Ngapain ragu-ragu, Kak Fen? Terima aja. asal Xiao Mei nggak keberatan, sih. Tenang aja. Xiao Mei pasti setuju. Kalau gitu aku tunggu ya. Dadah. Fen, kamu ini benar-benar. Kali ini pasti bakal ganas banget. Sok merendah aja. Emma, apa? Kamu suruh aku minta maaf sama satpam itu? Nggak mungkin. Kamu ini kenapa sih nggak pernah dengerin omongan mama? Dia itu sudah nyelamatin nyawa kamu. Minta maaf sama dia itu susah banget ya? Mau sehebat apapun dia. Tetap aja cuma satpam komplek. Kamu itu seorang CEO perempuan. Undang laki-laki asing ke rumah, bahkan masakin dia makanan. Kamu pantas sama mendiang ayahmu nggak? Emma, kamu mukul aku? Aku besarin kamu. Kamu ngomong gitu ke mama, nggak pantas mama mukul. Ya udah, aku pergi. Aku nggak akan balik lagi. Xiao Mei. Bei Mei. Maaf ya Xiao Fen, kamu jadi lihat malu keluarga kami. Itu, di dapur masih ada masakan, biar aku ambilin. Bei Mei. Ya? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Xiao Fen wanginya harum sekali. Misi dirilis. Bantu Bei Mei pijat pergelangan kaki. Hadiah, skill juru masak legendaris. Biar aku bantu kamu ke sofa ya. Nggak usah. Tante Mei. Ya? Biar aku pijat pergelangan kakimu. Oh, tidak usah. Tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun tidak ada pria yang menyentuhku seperti ini. Coba rasakan, apakah sudah lebih baik? Wah, ternyata tidak sakit lagi. Syukurlah. Selamat, host. Kamu mendapatkan skill koki legendaris. Tante Mei, apakah Xiao Mei baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku terlalu memanjakannya. Sejak suamiku meninggal, aku hanya ingin memberinya yang terbaik. Aku mengabaikan pendidikan paling dasarnya, Xiao Fan. Kalau nanti Xiao Mei ada berbuat salah padamu, kamu bisa langsung bilang padaku. Aku pasti akan menggantinya dengan setimpal. Ini awalnya mengundangmu makan, tapi makanannya malah tumpah. Aku beli lagi saja. Tante Mei. Istirahatlah, biar aku saja. Kamu kan tamu, masa kamu yang repot? Cuma masak saja, hari ini aku akan tunjukkan keahlianku. Tante Mei, ayo coba masakanku. Ini? Apakah tidak enak? Bukan. Terima kasih ya, Xiao Fan. Sudah lama aku tidak merasakan masakan seperti ini. Tidak apa-apa. Kalian sedang apa? Dasar satpam bau, kenapa kamu masih ada di rumah kami? Aku. Xiao Mei, apa mama belum pernah bilang padamu? Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Kalau dia tidak pergi, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Xiao Fen, Xiao Mei ini terlalu manja. Tidak apa-apa, Bei Mei. Nanti kita pelan-pelan saling menyesuaikan. Kalau begitu aku permisi dulu.
Xiao Fan. Lain kali main ke rumah lagi ya. Aku mau makan. Masakanmu. Ah. Baik. Wah, Fengo, kelihatannya kecapean lagi ya? Hei, kapan? Kamu mau bagi-bagi ilmu merayu cuekmu itu ke kami? Skup, minggir. Loh, kok cuma kamu sendirian? Yang lain kemana? Mereka pergi menyambut manajer baru. Cuma aku, yang cuma mengakui Venga. Manajer keamanan baru? Kok aku belum dengar? Kamu tentu saja belum dengar. Karena manajer barunya adalah Tuan Muda Qin Hao. Keamanan Qin Hao. Tuan Qin bukannya tidak suka pada kami Pak Satpam? Lalu kenapa sekarang merendahkan diri datang ke tempat kami? Lin Fen, pahamilah, aku ini manajer keamanan. Kalian rendahan, beda jauh. Kau cuma memanfaatkan posisimu sebagai satpam. Aku di sini untuk dekati pemilik rumah. Cara licikmu itu tidak akan berhasil, Kak Fen. Oh ya? Terserah, mau jadi apa saja sana. Sekarang kuumumkan aturan baru. Apa kalian dengar semua? Masuk dan dengarkan. Mulai hari ini, kerja 30 hari, libur 1 hari. Jam jaga dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Aku mau semua pemilik rumah melihat penampilan baru kami. Ini jam kerjanya terlalu lama. Betul. Manajer Qin, bebannya terlalu berat. Yang tidak patuh aturan, dianggap melanggar dan dipecat. Mulai sekarang, langsung berlaku. Berdiri tegak. Lin Fen. Es di dalam kola kecil ini benar-benar menyegarkan. Mau minum? Lapor, saya mau. Saya belum minum seharian. Apa aku izinkan kau bicara? Satu kata lagi. Langsungnya kau. Qin Hao, Hei, Lin Fen, coba bergerak sekali lagi. Aku pecat juga kau, percaya tidak? kau. Ayo cepat, si kaya datang. Kalian jangan ada yang bergerak, biar aku yang urus. Halo, saya ini yang baru menjabat di... Xiao Fan. Kepanasan kan? Sini, ini minuman dingin yang sudah kusiapkan untukmu. Cepat minum, jangan sampai kena heat stroke. Ayo, cepat. Bukan gitu, Bu. Ibu suruh aku bawa barang seberat ini. Cuma buat satpam bau ini. Cepat. Ayo, kalian semua sudah kerja keras. Semua dapat bagian. Oke, kalian... Manajer Qin. Ini niat baik dari pemilik properti. Kalau ditolak, rasanya tidak enak, kan? Kenapa? Kamu tidak terima? Tidak. Mana berani. Ayo semuanya, minum. Ayo. Bagikan semuanya ya. Hahaha. Penyakit Xiao Mei sudah sembuh total, kan? Ah, secara teori memang begitu, Bibi Mei. Maksud ibu bertanya seperti ini apa ya? Oh, tidak apa-apa. Saya cuma khawatir. Dia bisa seperti neneknya dulu. Saya takut dia juga kena faktor genetik. Bibi Mei. Bu, ibu kenapa? Kak, cepat. Angkat kursinya. Hati-hati. Pelan-pelan.
Jangan cuma diam. Cepat panggil ambulans. Satpam, ambil jeruk raku. Siawang, ambil air dingin dan handuk. Cepat. Yang lain cari bantuan tambahan. Jangan sentuh ibuku, dasar dukun gadungan. Kemarin kamu sudah berani macam-macam sama aku. Sekarang mau apa lagi sama ibuku? Dia macam-macam sama kamu? Benar, kemarin dia pura-pura mengobati, tapi malah melecehkanku. Padahal aku sudah periksa ke rumah sakit. Aku sebenarnya tidak sakit apa-apa. Kamu cuma beruntung. Padahal ibuku sangat mempercayaimu. Xiao Mei, kamu boleh bercanda di lain waktu. Tapi ibumu sekarang sakitnya sangat parah. Harus segera diobati. Aku tidak percaya padamu. Bu, bangun. Bu. Bu. Nona Mei, aku punya usul. Sebelumnya Bibi Mei mencari teratai salju Tianshan. Pastinya untuk menyembuhkanmu. Sayangnya ditipu oleh si Lin Fen itu. Sekarang teratai salju Tianshan masih ada padaku. Kebetulan ada tabib tua hebat, kalau kamu bersedia. Akan kusuruh dia membawanya sekalian. Benarkah? Kalau begitu cepat ambil. Teratai salju Tianshan sangat dingin. Kalau diminum sekarang. Kamu diam. Tuan Qin, cepat panggil tabib tua itu. Berapapun biayanya, aku rela. Baik. Hahaha. Jarumnya sudah datang. Jarum. Nona Mei. Dokter tua di belakang, usul lakukan air teratai dulu. Cepat berikan pada Bibi Mei. Tidak boleh. Minggir. Bagus, ibuku sudah sadar. Hahaha. Bagus, bagus, Lin Fen. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Nona Mei, aku sarankan, dengan tuduhan praktik medis ilegal. Tahan dia. Baik. Ibu. Ibu, kenapa ibu? Ibu. Tuan Qin, sebenarnya ibu saya kenapa? Nona, jangan takut. Ini mungkin melawan racun dengan racun. Dokter tua setelah tiba. Sudah kubilang, air teratai salju itu dingin. Tubuhnya lemah, tak kuat. Biar aku periksa. Minggir kau. Jangan sentuh ibuku. Dokter tua, cepat datang. Cepat. Iya, aku datang. Kenapa kau lambat sekali? Aku sudah secepat mungkin. Kau. Sudahlah, jangan bertengkar. Pak Tua, tolong cepat periksa ibu saya. Ah, iya, baik-baik. Minggir, minggir. Tuan Muda Qin, air teratai salju yang tadi kau minta. Ternyata untuk diminum nyonya? Kalau bukan, buat apa? Hancur, hancur semuanya. Pak Tua, Ibu saya itu sebenarnya kenapa? ini, kalau aku tahu ini untuk diminum nyonya ini, mau dibunuh pun aku takkan memberikannya. Apa maksud Pak Tua? Jelaskan yang jelas. Nyonya ini, sebenarnya sudah kemasukan hawa dingin, yang menyebabkan dia pingsan tak sadarkan diri. Setelah minum air teratai sedingin ini bisa merenggut nyawanya. Tak kusangka, seumur hidupku berpraktek. Akhirnya malah jadi pembantu kejahatan. Astaga. Bagaimana bisa begini? Tuan Qin, bukankah kau bilang kau pasti bisa menyelamatkan ibuku? Ini, bukan salahku. Ini, semua gara-gara Lin Fen. Lin Fen, kau pasti punya cara menyelamatkan ibuku. Kan? Lin Fen, aku salah. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan ibuku, ya? Tadi tidak membiarkan Kak Fen menyentuh, sekarang langsung berlutut. Aku mohon, selamatkan ibuku. Berapapun harganya, apapun caranya. Aku setuju, ya? Itu kata-katamu sendiri. Dengan cara apapun juga boleh, kan? Hah? Angkat ibumu. Aduh. Ini kan jurus jarum emas 9 gaya yang sudah lama hilang. Tapi, tabib tua itu bilang, Cepat, security.
Lin Fan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Bibi Mei. Kakak Su, kakak Lin Fan sedang mengobatinya. Mengobati? Begitu caranya mengobati? Lagi pula, apa Bibi Mei benar-benar bisa menerimanya? Aduh, Bibi Mei itu terkenal sebagai janda hitam kota Hai. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun pria yang pernah menyentuh tubuhnya. Nona Xiao Mei, kau membiarkan pria lain menyentuh tubuh Bibi Mei tanpa persetujuannya, meski dia sesabar apapun, pasti akan murka besar. Diam, sudah kubilang. Segala akibat setelah ibuku bangun, aku tanggung sepenuhnya. Orang tua ini juga bersedia menjadi penjamin untuk pemuda Lin Fan ini. Dia sedang mempraktikkan ilmu pengobatan yang sungguh-sungguh hebat. Bicara sih begitu. Tapi, bagaimanapun juga, status Bibi Mei itu istimewa. Siang bolong berbuat begitu dengan pria lain. Kau pikir, dengan temperamen Bibi Mei, Lin Fan kemungkinan besar dalam bahaya besar. Orang terakhir yang berani menyentuh ujung baju Bibi Mei masih terbaring di rumah sakit sampai sekarang. Cukup! Lin Fan, bagaimana keadaan ibuku? Seharusnya tidak masalah. Sistem, aku pasti berhasil kan? Mana hadiahnya? Selamat, host. Berhasil menolong penghuni wanita. Mendapatkan 1 kotak hadiah emas. Emas. Tahan, di sini banyak orang, bukan nanti saja. Aduh, sudahlah. Dengan ilmu pengobatannya yang pas-pasan itu, menurutku lebih baik segera bawa ke rumah sakit. Ini tidak beres. Napasnya panjang, wajahnya memerah. Menurut orang tua ini, dia seharusnya sudah lama bangun. Apa? MA? Gimana rasanya? HM? Uhuk? HM? Aku ini kenapa? Kamu baru saja kambuh. Sudah aku obati sampai sembuh. Lin Fan barusan itu benar-benar mengobatimu. Hah? Ini. Pasti dong. Asli, bukan palsu. Xiao Fan, kali ini kamu menyelamatkanku lagi. Aku benar-benar nggak tahu. Gimana cara membalas budimu? Itu. Kasih aja 8 atau 10 juta, cukup. Mana cukup buat nunjukin rasa terima kasihku padamu? Tunggu. Aku mau lapor. Hahaha, Bibi Mei, barusan bocah ini pura-pura ngobatin kamu, padahal sebenarnya melecehkan kamu. Kamu itu kan Dewi S-nya kota Hai. Kalau ini sampai bocor, gimana? Bibi Mei, aku bisa jelasin soal Lin Fan. Jelasin apa lagi? Kamu sadar nggak sih kalau ini bocor? Reputasi Bibi Mei bisa hancur total. Anak buah, Nyonya, mohon tenang. Hamba berani jamin Tuan Muda Lin. Mama, kalau mau marah, marahin aku aja. Jangan salahin dia. Aku. Lupakan dulu soal Xiao Fan yang menyelamatkanku. Itu semua omong kosong. Cium aku memang kenapa? Lagi pula ini bukan yang pertama. Tersebar juga kenapa? Sini, bawa dia pergi. Layani Tuan Qin ini baik-baik. Buat dia lupa kejadian hari ini. Bibi Mei, aku salah. Kembalikan ponselku. Xiao Fan, hari ini kau menyelamatkanku. Aku harus membalas budimu dengan setimpal. Xiao Mei, belikan makanan untuk diminum. Beli sedikit camilan. Hari ini Paman Xiao Fan datang ke rumah kita sebagai tamu. Paman Xiao Fan. Bibi Mei, ngomong-ngomong, Lin Fan ada urusan malam ini. Aku antar dia pulang dulu. Lain kali kami datang lagi ya, dah. Kenapa sih narik telingaku terus? Sakit? Sakit. Dasar playboy mata keranjang. Kemana-mana cari perhatian perempuan. Bikin aku kesal setengah mati. Kak, kau salah paham. Aku sama Bibi Mei. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Sudah, lebih baik kau jujur padaku. Kalau tidak, aku akan pakai cara kasar. Tangan. Ini, Lin Fan yang menyuruhku melakukannya. HM? Aku. Lupakan. Ada kejadian besar. Ini tentang orang itu. Masuk, kita bicara di dalam. Kau. Berlutut yang benar. Jangan bergerak. Sistem, aku menolong pemilik rumah, dan begini balasannya. Host, jangan khawatir. Sebagai kompensasi, paket hadiah emas telah di-upgrade menjadi paket hadiah ungu emas. Ungu emas?
Cepat buka dan tunjukkan padaku. Maksudnya apa? Cuma ngasih aku kartu doang? Selamat, host. Anda mendapatkan perusahaan tercatat senilai triliunan. Aquaris Tianyi Group. Ini kartu hitam kendali penuh. Bisa menggerakkan dana triliunan. Bibi berapa? Triliunan? Ada apa? Pelan-pelan ceritanya, Kak Yuyu. Kenapa kita nggak bisa ngomong di luar aja? Sepintar apapun Lin Fen, dia tetap orang biasa. Aku nggak mau dia terseret dalam kekacauan ini. Permainan di dalam sini terlalu dalam. Ada kabar pasti soal pewaris Tianyi Group. Pewarisnya tiba-tiba berubah. Proyek terpenting kita ikut terhambat. Tianyi Group. Raksasa sebesar itu baru bergerak sedikit saja. Entah berapa banyak orang yang ikut terseret. Kali ini para penguasa dari seluruh negeri berkumpul di Haicheng. Hanya demi mencari pewaris utama. Katanya, mantan tunanganmu itu ikut kembali. Kalau sampai dia yang dapat hak kerjasamanya, Kak Yuyu, kita. Karena skala hadiah terlalu besar, host harus dalam 24 jam hadir di perjamuan Tianyi atau hangus. Sistem. Lu gak keren banget sih? Masih ada tenggat juga. Main-main ya? Jangan pergi dulu. Gue mau retur. Yuyu, apa yang kamu bilang itu benar? Mungkin dia emang sebaiknya nggak tahu soal ini. Lin Fen, Suyu, aku tidak sengaja berdiri. sudah. Tidak perlu berlutut. Kartu ini ada 1 juta. Ambil. Suyu, kamu mau memeliharaku ya? Sudah, jangan konyol. Dengarkan aku. Baru-baru ini terjadi peristiwa besar di Haicheng. Pergantian hak waris sebuah grup papan atas. Sekarang Haicheng penuh intrik, sangat berbahaya. Kamu pegang kartu ini, tunggu aku kembali. Ingat, sebelum aku kembali, jangan pergi kemanapun kalau aku tidak kembali. Uang ini seharusnya cukup untuk Lin Fen hidup. Suyu, sebenarnya aku ini. Tunggu aku pulang dengan manis. Bukan Suyu, aku benar-benar tidak bisa diam di rumah menunggu. Aku harus pergi tanda tangan hak waris. Suyu lepaskan aku keluar. Aku benar-benar tidak bisa diam di rumah. Aduh Suyu. Hak warisku, Suyu. Kak Yuyu, kamu benar-benar pada Lin Fen. Mungkin. Tapi semuanya menunggu sampai aku kembali dulu. Ayo. Gila, tinggi sekali. Kalau lompat dari sini, kakinya bisa patah. Host, perhatian, hak waris kedaluarsa dalam 3 jam. Aku tahu, aku segera ke sana. Pergi juga mati. Nekat aja. Gimana sih lo bawa motor? Lin Fen. Kaki lo kenapa? Kepatahan gara-gara godain penghuni cewek. Xiao Mei. Syukurlah, gak ada waktu buat bahas ini. Gue harus ke hotel Jinjeng sekarang. Gue anterin gue. Hah? Lo juga mau ke sana? Katanya sih lagi banyak pejabat di sana. Lo jaga di sana, bisa dapat duit lebih banyak. Ogah gue antar. Oke. Tapi jangan lupa, gue ini om lo. Awas ya, gue aduin nyokap lo. Lo? Cepetan jalan. Siap, Om Lin Fen. Pelan-pelan dikit, om. Bukan gitu. Ngebut banget sih. Kenapa? Gitu doang udah nggak kuat? Om. Gue mau. Gue duluan masuk ya. Lo nggak punya undangan, nggak bakal bisa masuk, Xiao Mei.
ngapain lo di sini? Bibi Mei nggak bareng lo? Gue ngikutin si Suyu, Wang Zhen. lama tak berjumpa. Kakak Suyu, jadi ini mantan tunanganmu? Putra ke-8 keluarga Wang dari ibu kota, Wang Zhen. Benar? Jelas si mesum itu. Kalau bukan karena aku dulu, kakak Yu pasti sudah. Kenapa? Melihatku, kok wajahmu tidak ramah sama sekali? Wang Zhen, ku peringatkan kau. Ini wilayah Tianyi Group. Kalau kau berani macam-macam, aku langsung panggil sekretaris Hang. Nona Su, kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Wang sengaja mengakui sisi tanah di timur kota itu cuma mau dijadikan hadiah. Sekadar hadiah kecil untuk sekretaris Hang. Kalian? Benar, keluarga Wang kami sudah menyiapkan hadiah besar untuk sekretaris Hang dan pewaris baru yang memimpin upacara. Kesempatan menjadi mitra kali ini pasti milik keluarga Wang. Suyu, kuharap saat nasib perusahaanmu sudah ada di tanganku nanti, kau masih bisa setegar hari ini. Sampai jumpa sebentar lagi. Sudah, ayo kita masuk. Kakak Suyu, sudah, Xiao Mei. Ada urusan apa? Bicarakan nanti saja. Sekarang, kepalaku penuh memikirkan proposal. Ayo. Kita cari info dulu, kenalan dengan lebih banyak orang. Ayo. Direktur Li. Direktur Zhang. Kak Yu, kenapa orang-orang pada menghindari kita? Satu-satunya yang bisa melakukan ini cuma... Benar. Aku pelakunya. Wang Zhen, kau? Heran? Sudah kubilang, acara ini sudah jadi milik keluarga Wang. Sebagai mitra yang sudah ditunjuk, satu kata dariku. Mereka semua mana berani dekati kau. Sebenarnya apa maumu? Suyu, apa maumu? Kau harusnya paham sekali. Asal kau bisa melayaniku dengan baik, aku akan. Wang Zhen, jangan mimpi. Kak Yu sudah punya pacar. Namanya Lin Fen, Momo. Lin Fen? Benar, dia lebih tampan, lebih kaya 100 kali lipat darimu. Coba kau tanya sana-sini, siapa yang tak kenal dia? Kenapa aku tak pernah dengar ada orang seperti itu? Siapa Lin Fen? Siapa yang panggil aku? Gak, jam saja di rumah. Satpam, ngapain kau di sini? Aku. Anu. Kak Yuyu, aku yang mengajaknya. Tapi aku tak tahu gimana dia bisa masuk. Kalian kenapa sih? Jangan sungkan, ayo makan. Aduh, masih sempat makan. Kamu tahu nggak ini bahaya banget? Udah. Kamu makan yang benar di sana. Ingat, jangan ngomong macam-macam. Jangan lihat-lihat. Sana. Orang ini adalah yang kalian sebut Security Lin Fen? Cuma satpam kecil. Lin Fen, kirain tadi kalian ngomongin siapa? Lo? Kamu kenal juga? Tuan Muda Wang, Lin Fen ini dulu menantu laki-laki di keluarga kami. Sudah kucampakkan. Entah karena apa, dia bisa dianggap berharga oleh Nona Su. Suyu, seleramu kok keterlaluan banget sih? Satpam kacangan. Aja kamu lirik? Yuyu. Dia siapa? Lin Fen, dia itu putra ke-8 keluarga Wang dari ibu kota. Wang Zhen, kamu hati-hati, jangan cari gara-gara sama dia. Oh, ternyata. Wang Ba. Aduh. Kamu bilang apa? Lin Fen, kamu cari mati ya? Kamu tahu nggak, siapa yang sudah kamu sakiti? Siapa? Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Dulu waktu kucampakkan kamu, ternyata itu keputusan yang paling tepat. Di depanmu ini orang besar dari ibu kota. Hari ini adalah hari munculnya pewaris baru Tianyi Group. Orang yang sekali bersin aja bisa bikin seluruh negeri gemetar. Dan Tuan Muda Wang ini satu-satunya yang punya hak untuk bicara dengan orang itu. Sekarang kamu tahu, kamu sudah berani sama siapa? Hei, jangan berlebihan. Nanti satpam kecil ini ngompol. Kamu bilang dia satu-satunya yang punya hak untuk menemuiku? Kamu ngomong apa sih?
Hahaha. Suyu. Satpam kecilmu ini benar-benar nggak ada obatnya. Dia barusan. Dia nggak ngerti apa-apa, asal ngomong. Karena ucapannya, kalian tak bisa keluar dari ruangan ini. Bukan kamu. Kenapa kamu tutup mulutku? Dia sendiri yang bilang mau ketemu aku. Nona Su, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jangan ngomong sembarangan lagi. Ah, biarkan dia bicara. Ternyata saudara Lin adalah orang besar itu. Sungguh, mohon maaf atas kelancangan kami. Saudara Lin, apa kamu tahu, setelah mewarisi Tianyi Group, kekuasaan sebesar apa yang akan kamu pegang? Sejujurnya aku tidak tahu. Saudara Lin, setelah kamu mewarisi Tianyi Group, sepertiga industri di seluruh negeri akan jadi milikmu. Asetmu akan mencapai triliunan. Kalau begitu, kalau dibandingkan dengan Suyu bagaimana? Oh, kamu mau menikahi Suyu? Tenang saja. Asal kamu sudah mewarisi Tianyi Group, jangankan 1 Suyu, 10 Suyu pun akan mengejar-ngejar kamu. Seriusan? Bodoh, dia cuma mempermainkanmu. Hahaha. Kalian dengar itu? Anak ini beneran percaya. Halo, Selamat siang, apakah ini dengan Tuan Lin Fen? Saya sekretaris Anda. Mohon Anda naik ke lantai 2 untuk menyelesaikan proses warisan. baik, saya mengerti. Oh, apa itu teleponnya? Yang menyuruhmu mewarisi Tianyi Group? Dari mana kamu tahu? Lin Fen, kamu benar-benar badut. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku segera kembali. Hahaha. Saking lucunya sampai air mataku keluar. Suyu, akhirnya aku paham. Kenapa kamu memilih satpam rendahan ini jadi selingkuhanmu? Bakat komedinya benar-benar juara. Benar-benar lumpur yang tak bisa menempel di tembok. Sudahlah, jangan hina mereka lagi. Kami pergi dulu. Mereka masih harus menunggu pewarisnya kembali. Si Lin Fen sialan, bikin malu lalu kabur. Bilangnya suruh kita tunggu. Menurutku, dia cuma kebanyakan makan. Pasti lagi mencret di toilet. Kita temui sekretaris Zhang dulu saja. Deg-degan banget? Nggak nyangka suatu hari nanti, aku bisa saksikan lahirnya bos Tianyi Group. Orangnya pasti ganteng, berwibawa, dan luar biasa. Dia datang. Hah? Pasti caraku salah lihat. Maaf. Tadi ada orang telepon aku. Nyuruh aku datang ke sini. Apa itu kamu? Pewaris Tianyi Group, seorang satpam. Halo. Oh, halo. Anda pasti Tuan Lin Fen? Oh, iya. Saya sendiri. Silakan masuk, Tuan. Bukan. Kamu mari. Coba berdiri. Maafkan saya, Tuan Lin. Saya tak menyangka Anda akan datang dengan pakaian seperti ini. Nggak apa-apa. Tuan kok. Ayo coba berdiri. Mohon Tuan Lin menghukum saya. Kan sudah kubilang nggak apa-apa. Cepat berdiri. Orang besar bilang tak apa, tapi dendamnya mengerikan. Mohon hukum saya, Tuan Lin. Kalau tidak, saya tak tenang. Bukan? Terus maumu aku hukum kamu gimana? Terserah Tuan Lin mau menghukum seperti apa. Sungguh, apapun boleh. Ini kantor sekretaris Hang. Kalian ingat jaga sopan santunnya. Katanya, dia penanggung jawab utama bisnis warisan ini. Kedepannya dia orang kepercayaan pemimpin tertinggi. Lagi pula, dia juga terkenal di High City sebagai si cantik dingin. Tidak pernah membiarkan pria mendekat. Iya, kalau bukan karena kita semua cewek, plus ibuku punya koneksi, kita bahkan gak akan bisa ketemu dia.
Wang grup kuat, tapi kita masih punya peluang. Kalau bisa cari tahu maksud dia, itu bagus sekali. Ayo. Sekretaris Zhang, halo. Lin Fan. Yuyu, apa mataku salah lihat ya? Pewaris Tianyi grup itu. Kok mirip banget sama Lin Fan? Hah? Kamu juga ngerasa gitu, kan? Iya, agak mirip Kak Lin Fan. Berani sekali. Siapa yang mengizinkan kalian masuk tanpa permintaanku? Mau bikin malu di depan pewaris? Maaf, Nona Zhang. Kami benar-benar tidak tahu. Kami minta maaf. Mereka semua temanku. Bersikaplah lebih ramah. Tentu saja. Tidak masalah sama sekali. Kalian pasti datang mencariku, kan? Silakan lewat sini. Siapa yang bikin aturan aneh begini? Lulus security. Tidak boleh mengungkap identitas asli. Security. Apa? Harus lulus ujian dulu. Tidak boleh ada yang tahu identitasku. Tuan Lin, mohon tenang. Ini aturan yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya. Aku juga tidak tahu soal ini. Aturan pertama. Tanpa mengungkap identitas. Habiskan 1 miliar dalam sebulan. Security. Habiskan 1 miliar dalam sebulan. Aturan macam apa ini? Tuan Lin tenang saja. Meski dana dibatasi, sebagian wewenang masih tetap bisa digunakan. Sialan, sistem brengsek. Aku benci kamu. Sekretaris Zhang, ada apa di dalam? Nona Su. Saya akan pertimbangkan permintaan Anda. Silakan kembali ke ruang perjamuan dulu. Permisi. Tuan Lin, soal permintaan Nona Su tadi, bagaimana menurut Anda? Aku belum bisa membuka identitasku, kan? Benar. Kalau begitu, sini. Begini saja. Kenapa? Masih menunggu pewaris kalian itu? Suyu. Daripada begitu, pikirkan baik-baik sekarang. Bagaimana caranya melayaniku dengan baik? Belum ada pemenang, jangan sombong dulu. Baik. Lihat saja nanti. Lin Fan, dari mana saja kau? Iya, bikin kami cemas setengah mati. Tadi perutku mules, ke toilet sebentar. Kukira kau benar-benar. Benar-benar apa? Tidak apa-apa, kami salah paham. Sudahlah, acara hampir mulai, cepat siap-siap. Selamat datang di perjamuan Tianyi Group. Sekretaris Zhang, mana pemimpin baru? Kami ingin bertemu dia. Pemimpin berhalangan hadir hari ini. Tapi bisa kuberitahukan, pewaris sudah ditentukan. Untuk pertemuan hari ini, pemimpin menyerahkan sepenuhnya padaku. Untuk memilih mitra utama berikutnya. Baik. Kita sambut Sekretaris Zhang mengumumkan siapa mitra utamanya. Tak kusangka dia berani begitu terang-terangan main belakang. Iya, tak ada yang berani membantah. Ternyata semua sudah disuap keluarga Wang. Bagaimana ini? Tenang, Satpam. Gak semudah yang mereka pikirkan. Kamu cuma satpam kecil, sok jagoan apaan? Dikira pewaris beneran? Malah cari kesempatan nembak cewek. Aku. Udah. Jangan bikin ribut. Lanjut lihat saja. Mohon peserta ini tetap tenang. Sekretaris Zhang, formalitas begini nggak perlu lagi, kan? Selain saya, Satpam. Siapa lagi?
Pemimpin baru sudah bilang, tolak semua korupsi dan suap. Tolong jaga sikap. Kamu, Untuk posisi partner dalam rapat kali ini, kita akan gunakan sistem undian. Mohon para peserta maju bergiliran untuk mengambil undian. Orang yang terpilih akan jadi chief partner kita berikutnya. main-main begini? Benarkan? Pertama, ini aturan dari pemimpin baru. Harus dipatuhi. Kedua, Tianyi Group yang memilih siapa yang berhasil. Bukan siapa yang memilih Tianyi. Kalau nggak puas, silakan keluar kapan saja. Bagus, Yuyu. Kita punya kesempatan. Iya, Kak Yuyu. Jadi begini, memang masih susah, tapi setidaknya kita punya peluang. Lin Fan, kamu tahu sesuatu, ya? Oh, aku. Aku nggak tahu apa-apa. Ah, Yuyu, nggak usah pedulikan dia. Lebih baik kita cepat antre. Dia cuma satpam kere. Ngerti apa? Aku. Sekarang, siapa duluan? Aku duluan. Sayang sekali, tidak terpilih. Berikutnya, Aku. sayang sekali, tidak terpilih. Berikutnya, Ini tidak mungkin. Aku mau coba lagi. jangan macam-macam atau kau kusir dari sini. Nanti yang malu bukan cuma dirimu sendiri. Ada lagi? Aku? Baik. Yuyu, semangat. Aku mau tanya. Bisakah cari orang untuk bantu ambil undian? Yuyu, jangan-jangan kamu mau. Lin Fan, kamu berdia. Bantu aku naik panggung untuk ambil undian? Aku? Dia? Yuyu, kamu gila ya? Kesempatan sepenting ini kamu kasih ke dia? Benar, walau kakak Lin Fan juga hebat, tapi... Suyu, kamu cari satpam untuk bantu ambil undian? Lebih baik jual saja padaku. Begini, kamu jual saja kesempatan undian ini padaku. Satpam, aku beli. Pasti lebih berguna daripada kasih ke satpam ini. Bagaimana, Nona Su? Sudah putuskan? Aku putuskan biar Lin Fan yang bantu ambil undian. Setelah dipilih, tidak bisa dibatalkan. Anda yakin? Aku yakin. Yang benar saja? Satpam dari mana ini? Karena kamu sudah memilihku. Maka hari ini akan kutunjukkan sesuatu yang hebat untukmu. Mustahil. Dia tidak mungkin dapat. Lin Fan, semangat! Mari kita sambut pria ini sebagai mitra utama Tianyi Group. Lin Fan, si brengsek ini? Mana mungkin? Mustahil. Ini kecurangan. Pasti ada main belakang. Sekretaris Han, beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti lebih hebat dari satpam itu. Mitra utama sudah dipilih. Silakan keluar. Bagi yang tidak kooperatif, tolong bantu mereka keluar. Sekretaris Hang, ini kecurangan. Saya tidak terima. Nona Su, selamat ya. Saya merasa terhormat. Nona Su, ini dokumen kerjasamanya. Silakan diperiksa. Untuk detailnya, Anda bisa baca pelan-pelan di rumah. Kali ini, Anda harus kasih hadiah besar untuk karyawan Anda ini. Suyu, tenanglah. Aku nggak mau tenang. Cepat bilang. Security, hadiah apa yang pantas kuberikan untukmu? Nah, harus mau bilang. Ah, nggak mau dengar. Cepat jawab aku. Aku cuma mau bilang. Semua orang lihatin kita. Ahaha.
Itu kami pulang dulu ya. Tungguin aku. Tuan Lin. Ini kartu hitam Anda. Saya sudah isi. Saldo 10 miliar. Habiskan sebulan. Tidak masalah, kan? Gampang. Serahkan saja padaku. Baru pulang udah mau pergi lagi? Aku lagi harus dinas keluar kota. Jadi, Momo, kamu jagain Lin Fen baik-baik ya. Jangan biarin dia main mata sembarangan. Ya udah, aku pergi dulu. Suyu kenapa sih? Dia lagi pegang proyek besar, wajib dinas. Yang kedua, pasti dia malu, kan? Gitu aja nggak ngerti. Bego? Security terus 1 miliar ini buat siapa? Tunggu. Nggak boleh pergi. Jangan kira aku nggak tahu isi kepalamu. Begitu Yuyu keluar rumah, kamu langsung mau ke rumah Xiaomei, kan? Kamu salah paham. Aku cuma mau keluar beliin kamu makanan. HMPH? Kalau gitu aku ikut. Kamu jangan harap bisa lepas dari pengawasanku. Boleh juga. Toh duitnya dihamburin ke siapapun sama aja. Ya udah. Bilang aja kamu mau apa. Semua bakal aku beliin. Seriusan? Gaya banget sih kamu, jangan asal ngomong deh. Tas ini cuma 9.999. Berani beli? Warna apa yang paling gak kamu suka? Aku paling benci warna kuning. Pengeluaran 120.000 yuan. Kamu serius? Selain warna kuning, semuanya kamu beli? Gimana? Sekarang tunduk gak? Enggak. Aku masih mau. Ini. Beli. Ini. Beli. Ini. Beli. Sama ini juga. Beli semua. Lin Fen, kamu beneran beli semua? Bilang saja, masih mau beli apa? Aku belikan semua. Aku cuma bercanda. Cepat batalkan saja. Cuma segini doang, buat apa bercanda? Lanjut. Lin Fen, kenapa tiba-tiba kamu baik banget sama aku? Jangan-jangan kamu mau nembak aku ya? Memangnya Kak Yuyu lagi nggak di rumah? Tapi kamu nggak boleh gitu dong. Tapi kalau kamu benar-benar mau, ya nggak apa-apa sih. Mikir apa sih? Aku cuma mau minta tolong. Minta tolong? Tolong apa? Aku ini sudah lama mau investasi saham, tapi kurang penasihat. Menurutku kamu cocok banget. Kelihatan jago saham. Lin Fen, kamu pernah dengar cerita tentang aku ya? Enggak. Tapi mukamu penuh dengan cerita. Mulai sekarang, kamu jadi penasihat investasi utamaku. Lin Fen, aku nggak nyangka kamu sepercaya ini sama aku. Kata Kak Yuyu, aku selalu rugi tiap beli saham. Aku sudah habiskan setengah harta orang tuaku. Sekarang cuma kamu yang percaya sama aku. Sudah kuduga, nggak salah pilih orang. Nggak usah banyak omong. Buka akun securit. Ini warna-warni semua artinya apa? Merah itu saham naik, hijau itu saham turun. Sekuriti, aku sarankan kamu. Beli 2 ini dulu, cocok untuk posisi kecil. Aku beli yang hijau saja. Loh kenapa? Ini bakal rugi. Enggak. Buffett pernah bilang. SEC, investasi itu soal visi jangka panjang. Aku beli yang hijau, security. Ya, terus mau beli berapa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. 10 miliar. Lin Fen, kamu masukin 10 miliar? Aku nggak bisa pergi begitu saja. Lin Fen orangnya hebat. Mungkin selama ini aku salah paham sama dia. Kali ini, aku harus perjelas hubungan kami. Lin Fen, kamu gila ya? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Gak usah kamu urusin. Ini kalau rugi gimana? Aku tahu. Ini jangan-jangan kartunya Yuyu ya? Aduh, gawat. Kali ini Yuyu pasti habisin aku. Kamu tenang aja. Security, ini uangku sendiri. Ini aku. Security, rumah keluargaku baru kena gusur. Gini aja, kalau investasi ini untung, hasilnya semua buat kamu. Security. Lin Fen,
Kamu, aduh, maaf. Aku nggak nyangka kamu sepercaya ini sama aku. Lin Fen, aku sudah pulang. Ada yang mau kubicarakan. Lin Fen, Kalau aku bilang kita sedang investasi beli saham, kamu percaya nggak? jangan ngibul aneh-aneh. Yuyu, sebenarnya kami, diam, Momo. Kamu itu sahabat terbaikku. Kamu benar-benar bikin aku kecewa berat. Merah, merah, merah. Aku tahu mukaku merah. Itu kan karena kalian bikin aku emosi. Bukan. Maksudku, saham yang dibeli Lin Fen merah semua. Merah dari mana? Ini kan Feng Momo. Kak Yuyu, tadi aku beneran lihat. Layarnya merah. Sumpah, aku juga lihat persis begitu. Kalian berdua, sekarang juga menghadap tembok. Jangan dong. Nggak boleh malas-malasan, Kak Yuyu. Aku beneran nggak kuat lagi. Dengar ya, kalau sampai ada setetes air lagi yang jatuh, kalian tambah hukuman berdiri 10 menit. Berdiri yang benar. Halo? Halo, Tuan Lin Fen, kabar luar biasa. kabar baik apa? Maafkan saya, karena lancang melacak aliran dana Anda. Tapi saham yang Anda beli siang ini melonjak drastis. Nah, naik berapa? 3 kali lipat. Keuntungan bersih Anda 200 juta. Hah, ini ada apa? Tuan Lin, Anda masih di sana. Masih. Baguslah. Ini benar-benar kabar baik. Tapi masih ada kabar buruk, entah. Katakan saja. Saya kuat. Ini soal proyek yang dipegang oleh Nona Suyu. Arus dana tiba-tiba putus. Sepertinya bakal gagal. Benar-benar kabar buruk. Siapa suruh kamu turunin embernya? Angkat lagi. Dihukum berdiri masih bisa senyum-senyum. Kurang lama, ya? Kak Yuyu. Biarin Lin Fen istirahat dulu, Kak. Dia kayaknya udah mulai gila. Ya udah. Turunin semuanya. Kak Yuyu, aku tahu aku salah. Tapi itu semua cuma salah paham. Udah, cukup. Ini bukan urusan kalian berdua. Gak tahu diri. Kakak Yu itu sendirian nanggung. Posisi sebagai partner utama perusahaan. Itu jelas-jelas urusan perusahaan. Kamu lumayan pintar juga. Saya cuma bisa meramal sedikit. Saya juga sudah meramal. Kalau akhir-akhir ini kakak Yu kekurangan uang. Hey, Lin Fen. Kakak Yu ini baru aja dapat proyek. Siapa yang nggak tahu dia lagi butuh uang? Jual mahal aja loh. Kalau lo jago, bantuin kakak Yu cariin uang, dong. Lah ini aku kan lagi mau bantuin dia. Uang ganti rugi rumah kalian kan udah habis? Dengan gaji lo sebagai satpam 2008 sebulan. Cukup. Ternyata aku meremehkan tingkat kesulitan proyek ini. Pengembangan lahan dan biaya lanjutannya itu bak lubang tanpa dasar. Sebagian besar dana Liquid Group sudah kuhabiskan semua di sini. Kayaknya bakal lenyap sia-sia. Makanya itu. Besok aku mau ke venue tarik investor. Kalian berdua ikut sama aku. Hah? Kukira Kak Yuyu udah maafin kita. Ternyata cuma dijadiin kuli gratis. Iya, Suyu. Kalau kamu butuh duit, bilang aja. Aku bisa. Gak perlu sampai nyeret aku ke sini cuma buat kerja kasar kayak gini. Speaker ini berat banget. Duit receh kamu itu, mending simpan buat nikah aja. Lagi pula, kamu makan sama tinggal di tempatku. Bantu tenaga dikit doang kenapa? Heh, arahin speakernya ke pintu. Volumenya setel maksimal. Begitu dana masuk, aku mau seluruh ruangan dengar bunyi notifikasinya. Baru kerasa keren. Baru bisa bikin suasana. Suyu, aku serius. Diam.
Sebentar lagi investor datang. Cepet kerjain. Tante Mei, terima kasih banyak. Kali ini aku merepotkan Tante lagi. Yuk, situasinya berubah. Dengarkan aku. Berubah? Nona Su. Lama tak jumpa ya? Wang Zhen. Ngapain kamu di sini? Wah, nggak senang aku datang ya? Acara hari ini, tanpa aku, nggak bakal jalan. Cih, dasar kumbang kotoran jadi-jadian. Ada bau dikit langsung nyamperin. Omongan Tuan Lin menarik juga. Semua bos yang hadir di sini adalah keluarga dan sahabatku dari keluarga Wang. Kau bilang aku kumbang tahi, jadi maksudmu semua orang yang hadir di sini. Tunggu. Nona Su, begini saja. Pacar kecilmu tidak tahu sopan santun. Kau gantikan dia minta maaf padaku. Selesai. Hei, kau. Kalau tidak, aku panggil orang. Kau, Baik. Aku minta maaf. Suyu, apa yang kau lakukan? Kau tidak perlu melakukan ini. Hahaha. Suyu, sudah kubilang padamu sejak dulu. Kalau cari pacar, naikkan standarmu sedikit. Lihat satpam kecilmu ini. Memangnya aku kenapa? Sampai sekarang masih belum paham. Di bawah atap orang, harus bisa menundukkan kepala. Para bos sekalian, tolong dengarkan aku. Barusan, kalian mungkin tidak mendengar dengan jelas. Orang ini adalah pacar Nona Suyu, Tuan Lin Fen. Dia memakiku kumbang tahi. Di matanya, kalian semua adalah investor paling terhormat yang kuundang. Tapi di mata dia, kalian ini apa? Wang Zhen, kau. Menurutku, tender ini tidak perlu dihadiri lagi. Bubar saja semuanya. Persetan denganmu. Kau sendiri yang bola tahinya. Nona Su, tampaknya kalian memang punya masalah dengan kami. Investasi ini tidak perlu dibahas lagi. Ayo pergi. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Tolong dengarkan penjelasanku. Oh? Nona Su masih punya pendapat lain? Mau minta maaf sekali lagi. Atas nama pacar kecilmu? Para senior dan bos sekalian, aku tahu kalian semua bersedia hadir di tender hari ini. Karena menghormati Bibi Mei, dan juga memberiku Suyu kesempatan yang luar biasa. Aku sangat berterima kasih dan tidak berani sedikit pun lengah. Apalagi sampai punya niat tidak hormat. Aku jamin dengan reputasi Su Group dan nama baikku pribadi. Prospek dan potensi proyek ini. Kami punya data konkret dan perencanaan yang bisa dibuktikan. Saya mohon, beri saya waktu 10 menit. Saya, Suyu, berjanji di sini. Selama Anda bersedia berinvestasi, saya akan mengerahkan segalanya. Memberi Anda hasil yang melampaui ekspektasi. Baiklah, Nona Su, kalau sudah bicara sampai sejauh ini. Kami dengar dulu saja. Suyu, kamu tidak perlu melakukan ini. Lin Fen, aku tahu kamu bermaksud baik padaku. Tapi masalah ini hanya bisa ku selesaikan sendiri. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri, ya? Terima kasih banyak sudah bersedia tinggal. Selanjutnya, saya akan jelaskan secara rinci perencanaan spesifik proyek New City Green, prospek pasarnya, serta analisis pengembalian investasi. Kesimpulannya, proyek ini punya potensi pengembangan yang sangat besar, serta ekspektasi keuntungan yang stabil. Saya mohon Anda semua mempertimbangkannya dengan serius. Bekerja sama, Su Group dan saya pribadi, pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Ah, sepertinya ada harapan. Iya, lihat mereka sudah tanda tangan surat minat. Harusnya cepat setuju. Tapi belum tentu juga, masih ada variabel lebih besar kali ini. Tunggu. Nona Su, penjelasan Anda sangat bagus. Tapi bagi saya, masih ada satu pertanyaan kecil. Silakan, Tuan Wang. Setahu saya, ini juga kabar yang saya dengar. Dokumen proyek asli lahan ini
Semua dipegang oleh Wang Group. Kami mengeluarkan puluhan juta uang tunai nyata untuk membuat rahasia inti itu. Kamu yang ambil alih di tengah jalan, cuma modal rencana kosong. Tanpa data dasar itu, membangun saja tidak akan bisa. Nona Su, kamu bisa bilang kamu bisa survei ulang. Tapi, menurut sumber terpercaya. Sekali lagi, ini kabar yang saya dengar. Di pembukuan Su Group, uang untuk es teh pun tidak ada. Perusahaan cangkang kosong. Mau pakai apa menjamin proyeknya? Semuanya. Kalian rela menanamkan dana ke proyek. Dengan risiko sebesar ini? Dasar Wang Zhen ini benar-benar menjengkelkan. Keluarga Wang kuat. Meski kali ini tak masuk peringkat. Tapi untuk mengacaukan segalanya, itu sangat mudah bagi mereka. Apa tidak ada cara lain untuk mengatasi ini? Tentu saja ada. Yaitu uang. Dan bukan uang main-main, tapi uang tunai yang benar-benar nyata. Yuyu kali ini benar-benar tidak akan bisa lolos. Wang Zhen, apa sebenarnya maumu? Nona Su, apa maksudmu bicara begitu? Aku ini demi kebaikanmu. Aku hanya mau persaingan adil, sekalian bantu para bos. Menghindari risiko. Aku Wang Zhen ini, soal yang lain aku tidak berani bicara. Tapi aku tidak tahan melihat teman menderita kerugian. Para bos, tolong percaya padaku. Begitu dana masuk, Su Group kami pasti akan secepat kilat menyelesaikan semua eksplorasi tambahan dan mempersembahkan laporan lengkap kepada Anda semua. Aku jamin dengan karir profesionalku, proyek ini benar-benar bisa berjalan mulus. Jaminan? Kamu mau pakai apa untuk menjamin? Cuma mengandalkan Su Group. Yang cuma perusahaan kosong ini. Semuanya, dengarkan aku. Apa yang bisa dilakukan Su Yu? Aku juga bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan Su Yu? Aku bahkan lebih bisa. Inilah Wang Group. Selama kalian percaya padaku dan menyerahkan proyek ini kepada Wang Group untuk dipimpin, aku jamin para bos sekalian akan meraup untung besar. Omongan Tuan Muda Wang masuk akal. Benar sekali. Proyek ini memang seharusnya ditangani oleh Wang Group. Turun. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Su Yu dengar ya. Kali ini, gue pastiin lo gak bakal dapat sepeser pun. Transfer masuk, 10 juta yuan. Lin Fen, Nggak mungkin. Si kampungan ini cuma satpam bau. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Bro Fen, rumah lo yang kena gusur itu rumah halamannya? Kok lo masih punya uang segini banyak sih? Lo nggak usah ikut campur. Gue emang senang ngasih duit buat cewek. Lin Fen, jangan kira dengan duit receh lo bisa bangkit. Duit segini MAH masuk juga nggak bakal kelihatan riaknya. Su Yu, gue saranin lo. Mending kerja sama baik-baik sama gue. Kalau nggak Kenapa? Lin Fen juga harusnya nggak punya duit lebih dari ini. Tapi ini udah cukup. Hadirin sekalian, kalian udah dengar sendiri kan? Dana paling krusial buat mulai proyek udah masuk. Su Group akan kerjakan semua awal proyek ini mandiri. Kalau kalian masih percaya sama omongan risiko dari Bos Wang, silakan pergi sekarang juga. Tapi ingat omongan gue. Uang yang tak kalian cari hari ini, pasti dicari orang lain. Dan kalau udah kejadian, jangan nyesel. jangan dengerin omongannya. Proyek ini tuh jebakan maut. Gue, Wang Group yang bilang. Dia mustahil punya uang sepeser pun lagi. Gue jamin. Nggak akan ada lagi yang berani masukin duit. Transfer masuk, 20 juta yuan. Transfer masuk, 30 juta yuan. Transfer masuk, 50 juta yuan. Hah? Transfer masuk, 100 juta yuan. Aku jangan-jangan masih mimpi, ya? Lin Fen sendirian. Bisa ngumpulin semua dana itu? Nggak mungkin. Pak Su, maaf, tadi itu, kami yang hilaf. Itu, gimana ya, kami? Masih ada kesempatan buat ikut proyek ini nggak, Pak? Tapi barusan kalian semua sepakat. Mau nurunin saya dan nyerahin proyek ini ke Wang Group, kan? Salah paham besar. Iya, semua ini gara-gara Wang Shen yang ngompor-ngomporin. Kami juga kena tipu dia. Iya, semua salah Wang Shen.
Baiklah. Kalau gitu, kalian bawa dia keluar dulu. Kita bicarakan lagi nanti. Oh, baik-baik. Hehe. Suyu, dasar perempuan licik. Gimana? Saat genting, tetap butuh aku, kan? Lin Fen, uang sebanyak itu dari mana asalnya? Masih ada lagi nggak? Ngaku yang jujur. Pokoknya punyaku sudah kuserahkan semua ke kamu. Lin Fen, kamu tenang aja. Aku nggak akan bikin investasi kamu sia-sia. Proyek ini pasti untung besar. Aku jamin. Untung besar. Banget. Kok mukamu masih nggak kelihatan senang sih? Aku senang. Hahaha. Senang. Hehehe. Xiao Mei? Sekretaris Hang? Kalian ini Bu, Sekretaris Hang bilang. Dia minta aku anterin buat ketemu Tuan Lin. Iya. Sekretaris Hang, tenang aja. Dana proyeknya sudah terkumpul semua. Tinggal mulai jalan. Nona Su, saya kesini bukan buat cari kamu. Tapi buat cari Tuan Lin. Lin Fen. Ten Lin. Benar, atas nama Dewan Direksi Tianyi Group, saya resmi mengumumkan. Selamat, Ten Lin Fen, Anda telah lulus seluruh tahap penilaian. Terhitung mulai hari ini, Anda resmi menjadi satu-satunya ahli waris sah dan pemegang kendali tertinggi. Apa? Lin Fen, kamu ternyata. Pantas saja kamu, Kak Lin Fen. Lin Fen adalah ahli warisnya? Bukannya harus habiskan 10 miliar dulu? Ten Lin, Anda salah paham. Melainkan kemampuan dan nyali Anda dalam berinvestasi. Belakangan ini, operasi presisi Anda di pasar saham dan keberanian Anda, yang tanpa ragu memilih mendukung Nona Su dalam situasi genting, membuat Dewan Direksi sepakat. Anda melampaui target. Namun, sesuai aturan keluarga, untuk akhirnya mewarisi grup beserta seluruh asetnya, Anda masih harus memenuhi satu syarat terakhir. Syarat apa lagi? Untuk mencegah ahli waris grup kembali menghilang. Tanpa kabar, Anda harus segera memiliki seorang anak. Punya anak? Lin Fen, sini. Lin Fen, sini. Ke tempat Bibi Mei. Lin Fen, aku juga bisa. Jujur saja. Ini benar-benar sulit dipilih.